Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 16 Mei 2023. Masih membahas tentang berbagai hal dan isu-isu menarik yang ada di Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi yang mungkin bisa menginspirasi serta memberikan motivasi, edukasi, serta sosialisasi untuk Anda. Dan untuk tema kita hari ini atau topik dari kegiatan pembahasan Dialog Ruang Publik adalah penerapan kebijakan larangan menggunakan kendaraan bagi siswa yang ada di Kota Jambi. Dan untuk kegiatan kita hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Kabid SMK dan SD Diknas Kota Jambi, Bapak Sugiono, SPD, MPD. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat datang di Dialog Ruang Publik. Kemudian juga bergabung bersama kita Bapak Budianto, SPD, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Jambi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pembahasan kita akan terkait dengan bagaimana implementasi instruksi wali kota dengan peraturan larangan bagi siswa untuk membawa kendaraan sepeda motor ataupun juga mobil untuk siswa SD dan juga SMP. Dan ini juga didasarkan pada instruksi wali kota nomor 4 tahun 2023 yang baru saja dirilis ya Bapak ya. Dan untuk pemirsa ataupun saudara yang menyaksikan Dialog Publik pada sore hari ini bisa langsung bergabung bersama kita di line interaktif di 0741 66835 atau di 0811 7433 133. Sebelumnya mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu lebih lanjut dengan Bapak Sugiono terlebih dahulu. Mungkin boleh menceritakan Pak bagaimana latar belakang ataupun juga kesibukan sehari-harinya saat ini. Oke, baik Mas. Jadi para pemirsa sekalian, terima kasih yang pertama kami dari Dinas Pendidikan Kota Jambi sudah diundang hadir pada dialog acara sore hari ini. Saya Sugiono sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP saat ini. Kalau sebelumnya memang saya mendapat amanah sebagai Kepala Bidang Pembinaan SD. Jadi sekarang sedang bertugas di bidang pembinaan sekolah menengah pertama memang di Kota Jambi. Kemudian untuk diketahui di lingkup pemerintah Kota Jambi, kewenangan pendidikannya mulai dari PAUD, kemudian SD dan SMP. Sedangkan SMA, SMK, aliyah itu di provinsi, kalau aliyahnya di Kementerian Agama ya. Jadi memang bidang tugas kami saat ini memang terkait dengan para siswa, kemudian terkait kelembagaan kurikulumnya untuk usia anak-anak kita yang di SMP. Seperti itu. Dan bulan ini memang juga bulan Mei kan bagi pendidikan kita ini bulan pendidikan, bulan Merdeka Belajar. Kemudian bagi Kota Jambi juga ini bulan yang bersejarah karena ada dua momen penting. Pertama, hari ulang tahun ke-77 pemerintah Kota Jambi. Makanya kami mungkin dengan Pak Budi juga memakai baju Teluk Blango ini. Kemudian juga hari jadi Tanah Pilih Pusako Batuan, hari jadi yang ke-622. Kalau pemerintah Kota Jambinya hari jadi yang ke-77. Demikian. Baik, luar biasa dengan kesibukannya yang padat dan hari ini pun juga sedang merayakan hari jadi Tanah Pusako Batuan dan juga pemerintah Kota Jambi tetap bisa menghadiri acara kita Dialog Publik pada hari ini. Selanjutnya boleh kita langsung ke Pak Budianto. Selamat sore Pak Budianto, boleh diceritakan saat ini kesibukannya seperti apa Bapak? Alhamdulillah, terima kasih. Kesempatan yang luar biasa ini kita diundang di TRI, walaupun mungkin tidak sesibuk Pak Kabid ya. Kami di sekolah saat ini memang sedang berjibaku terkait dengan pelaksanaan sekolah berbisa semester, kemudian 48 bulan muncul dalam 5 hari ini, kemudian turut merayakan dan menyiapkan Hari Pendidikan Nasional, kemudian hari ulang tahun kota dan pemerintah Kota Jambi. Inilah teman-teman tentunya dengan semangat yang luar biasa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, dan barusan kita menyelesaikan semacam panen karya bersama teman-teman yang lain. Cukup mengasihkan dan menyibukkan. Oke, luar biasa sekali. Jadi Pak Sugiono, Pak Budianto memang dengan kesibukannya yang luar biasa masih bisa bergabung dan hadir bersama kita di hari ini dengan hal yang menarik karena memang instruksi wali kota ini akan berdampak sangat luas kepada masyarakat, terkhususnya juga masyarakat yang memiliki anak di usia SD ataupun SMP yang akan nantinya mungkin dari SD masuk ke sekolah menengah pertama ataupun sebaliknya dengan kendaraan sepeda motor. Nah, saya ingin tanya terlebih dahulu, sebenarnya apa yang menjadi, mungkin kepada Pak Sugiono dulu, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi latar belakang akhirnya instruksi wali kota ini dimunculkan seperti itu? Baik, terima kasih. Jadi Mas Haji dan para pemirsa sekalian, tadi terkait dengan instruksi Wali Kota Jambi nomor 04 /INS /HKU /4
2023 memang menjadi satu kebijakan Bapak Wali Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi, tentu tidak serta-merta ya. Jadi pasti ada hal-hal yang melatar belakanginya, dan bisa disampaikan bahwa sesungguhnya yang pertama, instruksi ini merupakan penguatan sebenarnya, pengukuhan dari apa yang sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui, usianya sudah cukup lama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jadi sudah cukup lama. Yang salah satu dalam pasalnya itu menentukan bahwa bagi warga negara yang belum berusia 17 tahun, berarti belum memiliki surat izin mengemudi atau surat izin mengendarai, belum diperkenankan mengendarai kendaraan sendiri. Jadi itu sebenarnya sudah berlaku secara nasional, jadi tidak hanya di Kota Jambi, tapi berlaku bagi seluruh warga negara di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melihat pada kondisi faktual yang ada di masyarakat kita. Kita tahu pada sekitar 2022 menjelang akhir, kemudian di awal 2023 kita dikejutkan dengan fenomena adanya yang disebut sebagai kelompok kriminal kendaraan bermotor, dan berdasarkan telaah dari berbagai stakeholder yang terkait, tidak hanya dari Dinas Pendidikan tapi juga dari kepolisian, dari Dinas Sosial, dari TNI, kemudian dari unsur-unsur lainnya, stakeholder pendidikan itu, kemudian ternyata tidak hanya di Tenggarai tapi juga terbukti faktual bahwa sebagian yang menjadi pemicu trigger terjadinya tindakan kriminal kendaraan bermotor yang nyatanya banyak dilakukan oleh anak-anak usia pelajar di bawah 17 tahun, ada usia SMP, sehingga tentu dicari akar masalahnya. Kemudian ketemunya salah satunya adalah pengakuan dari anak-anak kita itu sendiri adalah bahwa mereka diperkenankan membawa kendaraan bermotor ke sekolah maupun ke tempat lain, dan itu kemudian kita tahu bahwa dari secara psikologi perkembangan anak-anak kita itu sedang dalam masa transisi, masa mencari identitas diri, sehingga mereka sangat mudah terpengaruh teman-temannya. Dalam hal ini ada pengaruh negatif, sehingga kemudian sebagian diantaranya itulah tergabung di dalam aktivitas kendaraan bermotor yang kita tahu sangat mengkhawatirkan ya, sehingga pemerintah Kota Jambi kemudian juga mengambil sikap sampai ada yang dilakukan semacam pelatihan pendidikan khusus yang bertempat di SPN. Dan kami dari Dinas Pendidikan juga bersama-sama dengan stakeholder lainnya ikut serta di dalam pembinaan itu, sehingga kemudian perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih luas, lebih kuat lagi. Kemudian dilakukanlah berbagai pertemuan kajian, jadi tidak serta-merta itu diberlakukan, tapi sudah ada rapat, kemudian ada sosialisasi juga ke sekolah-sekolah, semua sekolah dilakukan oleh semua unsur, oleh aparat setempat, oleh Pak Camat, Pak Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas, oleh aparat kepolisiannya tidak hanya dari Binmas tapi juga dari Satlantas, pokoknya semua bergabung bersama unsur pemerintah Kota Jambi juga, mulai dari Pak Wali sampai kami di OPD Dinas Pendidikan juga mensosialisasikan dulu. Jadi tidak serta-merta langsung bulan Mei kemudian diberlakukan instruksi ini, tapi sebelumnya sudah ada sosialisasi. Harapannya tentu saja yang tadi yang kita sebut, bahwa yang pertama terkait dengan keselamatan, bahwa tugas kita sebagai orang tua, karena anak-anak ini sebelum usia 17 tahun memang secara peraturan perundang-undangan belum dibolehkan, dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena kami juga, saya misalnya juga, saya punya anak juga yang punya tanggung jawab kita bagaimana untuk anak-anak itu selamat. Karena sebenarnya bukan soal jumlah ya, artinya satu saja terjadi pelanggaran kemudian nanti memicu ancaman terhadap potensi keselamatan, itu menjadi masalah kita bersama. Jadi oleh karena itu concern Pak Wali dan para pimpinan serta kita semua mensupport sosialisasi juga ke sekolah-sekolah. Waktu itu rapat juga dipimpin oleh Bapak Wali Kota Jambi bahwa ditetapkan nanti akan diterbitkan instruksi berlaku di bulan Mei. Jadi sebelumnya ada tahapan-tahapannya, sehingga kemudian alhamdulillah sudah berlangsung, karena efektifnya tanggal 1 Mei sebenarnya, tapi anak-anak mulai sekolah kan tanggal 2 Mei, ini tanggal 16, jadi pas 15 hari ini kami juga terus memantau kepada teman-teman, Pak Budi dan teman-teman di sekolah, bagaimana implementasinya. Kalau kami lihat dari kondisi sampai hari ini, alhamdulillah berjalan dengan baik instruksi itu. Meskipun tentu tidak dipungkiri mungkin tetap ada 1-2 anak-anak kita yang dengan piawai lah begitu ya,
mungkin tetap bawa bermotor, atau mungkin pas di luar jam sekolah yang kadang-kadang itu juga itulah dibutuhkan kerjasama baik dari kami di pendidikan maupun dari masyarakat dan juga aparat lainnya. Di instruksi wali kota itu disebutkan bahwa semua pihak mempunyai peran untuk bagaimana melaksanakan instruksi ini, utamanya tadi untuk keselamatan anak-anak kita. Baik, Bapak. Jadi sudah panjang juga tadi jelaskan sama Pak Sugiono bahwa memang ada beberapa fase tahapan, mungkin nanti akan kita detailkan lagi. Siap. Tapi sebelum itu saya akan ke Pak Budianto lagi. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Sugiono bahwa banyak sekali prosesnya. Nah, bagaimana sih, kan setahunya saya tadi sudah dikenalkan juga bahwa Bapak ini selaku kepala sekolah dari salah satu sekolah yang ada di Kota Jambi atau SMP Negeri 4. Nah, bagaimana sebenarnya prosesnya ini sendiri? Misalnya ada keterlibatan dari sekolah yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap terbangunnya instruksi wali kota ini, Bapak. Baik, kalau kita dengarkan dengan seksama, luar biasa penjelasan tadi. Sudah dirangkum dari semua proses lahirnya kebijakan ini. Saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan. Jadi sejak awal Bapak Wali Kota memimpin proses ini, kami di sekolah sudah mulai bergerak. Artinya para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah kota sendiri, kemudian rapat kepolisian, kemudian dinas pendidikan, ya, itu secara bersama-sama. Bahkan kalau boleh dibilang setiap minggu mereka turun ke sekolah mensosialisasikan terkait dengan program larangan ataupun kebijakan dari Bapak Wali Kota yang akan diterapkan di tanggal 1 Mei 2023. Dan ini sebuah proses yang panjang penyadaran terhadap peserta didik, termasuk juga para pendidik. Ya, jadi teman-teman kita yang tadinya mungkin hanya menganggap ini hanya sosialisasi, tapi dengan keseriusan dan melibatkan sampai unsur pemerintahan terendah, dalam hal ini RT ya. Kami sangat bangga manakala di forum RT mereka juga berkomunikasi dengan kami dari pihak sekolah, menyampaikan bahwa kebijakan ini kami turut mensupport. Bahkan ada salah satu WA yang diteruskan ke saya, bagaimana seorang RT itu, RT 16 khususnya di wilayah kami, dia menginstruksikan kepada seluruh warganya untuk tidak menerima penitipan motor bagi para pelajar. Sampai dia agak mengancam dikit nih, seandainya terjadi saya tidak bertanggung jawab kalau nanti ada aparat tertentu atau katakanlah resiko yang dialami gitu kan. Berarti sangat serius. Dan ini dampaknya luar biasa. Artinya apa? Begitu tanggal 2 Mei masuk gitu kan, yang biasanya kami sampaikan saja lah bahwa di sekolah kami ini kan letaknya di perbatasan dengan perbatasan wilayah Muara Jambi yang jauh dari jangkauan transportasi umum, kemudian juga dengan latar belakang ekonomi dan pekerjaan orang tua yang menuntut waktu mereka mengantarkan itu relatif sulit. Mereka memang diberikan kendaraan itu. Tetapi setelah adanya ini dan mereka menyadari dari azas manfaat, kenapa kok Pak Wali itu melarang? Dia juga menyadari. Dan ternyata pada saat itu kita coba keliling bersama Pak Camat, bersama Lurah, kemudian bersama RT sekitar itu, tidak menemukan satu motor pun. Di sisi lain berarti saya bangga, berarti anak-anak pun taat, anak-anak pun mengerti tentang apa yang diharapkan dari Pak Wali tentang kebijakan ini. Dan sampai hari ini, di tanggal 16 ini kita coba tadi tetap keliling. Secara kasat mata kita tidak menemukan. Kalaupun ada, benar kata Pak Kabid, mungkin cara-cara dia lah, cerdik-cerdik dia, mungkin titipkan di mana, baru dia jalan. Tapi sejauh ini, saya belum melihat itu. Baik, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Budianto, ternyata banyak sekali keterlibatan dari RT setempat. Betul. Salah satunya di sekolah SMP Negeri 4 untuk memberikan aturan bahwa membatasi ataupun juga memberitahukan kalau misalnya ditemukan ada anak-anak dari sekolah tersebut atau yang menitipkan kendaraan sepeda motor seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa dari tanggal 1 Mei kemarin mulai diberlakukan peraturan atau instruksi wali kota ini terkait dengan larangan bagi siswa untuk membawa kendaraan. Tepat hari ini kurang lebih sudah 15 atau 16 hari seperti itu ya. Mungkin saya akan tanya kembali ke Pak Budianto. Siap. Bagaimana istilahnya kesulitan ataupun juga istilahnya implementasi di sekolah seperti itu? Karena kan mungkin tadi ada yang curi-curi, mungkin apa sih yang misalnya dilakukan pihak sekolah untuk memberikan pemahaman lebih gitu kepada peserta didik seperti itu? Baik, terima kasih.
Yang saya sampaikan tadi hanya praduga. Artinya sampai hari ke-15 ini saya belum menemukan. Namun demikian upaya yang kami lakukan, kita kan punya pihak security ya. Kita berusaha pagi untuk melihat, keliling gitu kan. Dan untuk di wilayah kami memang tidak ditemukan gitu. Nah, kalau solusi yang lainnya, artinya begini. Yang selama ini mereka diantar, membawa kendaraan sendiri. Saya lihat saat ini ibu-ibunya yang mungkin masih pakai daster pun, ya, dia tetap berupaya mengantarkan anaknya karena dia merasakan bahwa ini adalah upaya menyelamatkan anak dia sendiri. Kalau tidak ibunya, ayahnya atau keluarganya, siapa lagi kan? Mungkin itu. Oke, terkait baik. dengan upaya yang dilakukan. Baik Pak Budianto, untuk Pak Sugiono kita tahan dulu karena kita akan kembali usai jeda tetap di Dialog Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih bersama kami di Dialog Ruang Publik, di mana kita hari ini masih membahas tentang instruksi wali kota terkait dengan pelarangan penggunaan kendaraan baik itu roda 4 dan roda 2 untuk anak sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama yang dalam artian belum memenuhi syarat usia 17 tahun seperti itu tadi sudah disinggung juga oleh Pak Sugiono dan Pak Budianto. Tadi kita juga sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Budianto dari tanggal 1 kemarin sampai dengan hari ini, dan kita akan juga langsung mendapatkan gambaran langsung nih dari Pak Sugiono bagaimana sih sebenarnya implementasi 14 hari ini, kemudian apa saja yang sudah dilakukan dari Dinas Pendidikan dan bekerja sama dengan stakeholder yang ataupun juga OPD yang terkait gitu dengan penyelarasan instruksi wali kota ini sendiri. Mungkin boleh silakan Pak Sugiono. Baik, terima kasih. Mas Reza dan para pemirsa sekalian, jadi terkait dengan implementasi instruksi wali kota Jambi, larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi pelajar usia di bawah 17 tahun. Jadi beberapa hal sudah kita lakukan tadi sebagaimana kita sampaikan di awal bahwa sebelumnya sudah dilakukan tahapan sosialisasi gitu ya. Jadi gencar, termasuk waktu itu dalam bulan Ramadan juga melibatkan semua unsur dari pemerintah Kota Jambi, mulai Pak Wali Kota, asisten, Pak Sekdan dan seterusnya ke seluruh sekolah satuan pendidikan. Dan kemudian kami juga karena kan siswa pelajar usia di bawah 17 tahun ini tidak hanya ada di SMP ya, ada juga yang di SMA, di Alia itu dengan Kementerian Agama yang di Alia itu juga kita koordinasikan, artinya dalam rapat-rapat beliau-beliau juga kita undang hadir. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk ananda kita, para peserta didik kita yang di SMA, SMK. Nah, untuk kita sendiri di lingkup Dinas Pendidikan, berdasarkan arahan Bapak Kepala Dinas dan juga hasil dari kesepakatan rapat tim gabungan itu, kita melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain kita dengan sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan, ada juga Bapak dan Ibu pengawas sekolah. Mereka punya sekolah-sekolah binaannya, mereka juga ditugaskan untuk turut serta mensukseskan ini, untuk melakukan pemantauan, di samping kami sendiri juga melakukan cek pantau lah istilahnya ke satuan-satuan pendidikan, dan itu kita lakukan terus-menerus. Jadi alhamdulillah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Budi, sampai hari ini kita mendapat laporan ini berjalan dengan baik. Artinya kami juga cek lapangan, dan itu kami bersyukur sekali ketika kami berkunjung ke lapangan, memang juga Bapak Ibu yang lain, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, itu ikut serta. Jadi di beberapa sekolah kami sudah langsung ketemu, jadi kita bergerak bersama-sama, dan memang karena kegiatan-kegiatan akademik di satuan pendidikan juga dinamis sifatnya ya. Ada kemarin sudah pelaksanaan ujian ya Pak Budi ya. Nah, itu kelas 7 dan kelas 8-nya dirumahkan atau layanan daring lah begitu, yang hadir di kelas 9. Jadi itu memudahkan juga termasuk di dalam penyelenggaraan. Jadi kami dari kalau Dinas Pendidikan secara formal itu menerima laporan harian bahkan dari sekolah-sekolah. Jadi misalnya hari ini di sekolah Pak Budi misalnya, bahkan kita dengan fotonya Pak Budi ya kan, nah kirim foto misalnya lokasi tadi yang parkir biasanya ada sepeda motor atau kendaraan bermotor siswa, nah ini kita minta untuk mereka menyampaikan. Jadi ada laporan harian yang beliau-beliau sampaikan kepada kita supaya kita bisa memastikan bahwa ini memang diselenggarakan dengan baik. Jadi alhamdulillah itu tadi dari kami punya satuan pendidikan yang negeri itu 26, yang swasta itu SMP ada 47, jadi 73 satuan pendidikan. Alhamdulillah
secara umum menyampaikan bahwa mereka tidak menemukan lagi anak-anak kita yang membawa kendaraan bermotor yang di lokasi kantong parkir yang selama ini menjadi tempat itu berkat kerjasama. Kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu Camat, kemudian ada Kasih Teranti, Bapak Ibu Lurah, Pak RT juga yang memang berdasarkan arahan Pak Wali dan ada dalam diktum instruksi itu memang semua pihak bersama-sama untuk menjalankan peran melaksanakan tugas ini. Karena toh sebagaimana tadi kita sebutkan di depan bahwa ini untuk anak-anak kita, untuk keselamatan mereka yang secara undang-undang memang mereka belum dibolehkan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua, baik orang tua dalam arti memang orang tua kandungnya di rumah maupun kita para pendidik, masyarakat ini juga pendidik yang ada di sekolah maupun kita semua sebagai aparatur. Nah kemudian berikutnya lagi juga ini menjadi bagian dari pendidikan karakter sebenarnya, kan begitu. Jadi sekarang ini fokus pendidikan kita selain pada capaian kompetensi sesungguhnya adalah juga bagaimana karakter anak-anak kita. Kita sangat sedih, miris kalau terulang kembali kejadian-kejadian seperti kelompok kriminal kendaraan bermotor itu yang tanpa sebab kemudian menyerang orang, melukai, kemudian bahkan sampai mungkin mengakibatkan orang meninggal dunia, yang itu mereka sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh mereka sebenarnya nggak tahu, artinya tidak mendalami apa sih yang terjadi sebenarnya. Itu karakteristik anak-anak kita memang sedang dalam masa transisi ya, dari masa anak-anak ke masa dewasa, remaja, pubertasnya itu sedang mencari integritas diri. Kemudian tentu ini sejalan dengan semangat pendidikan tadi kita sebut Merdeka Belajar, tujuannya itu kepada pembentukan namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya. Yang dimensi utama yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, alangkah bangganya kita kalau anak-anak kita menjadi anak-anak kita ke depan yang taat kepada aturan, ya kan, itu ciri-ciri akhlak mulia kan begitu kan, taat kepada aturan, pada regulasi yang ada, menjadi warga negara yang baik, dan itu tentu perlu dukungan kerjasama kita semua. Di samping memang bagi pemerintah Kota Jambi salah satu bagian di dalam visinya ya kan mewujudkan Kota Jambi yang pelayanan prima berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya. Kan tidak mungkin orang yang berbudaya tapi ngelanggar peraturan kan. Baik. Kira-kira seperti itu gambarnya. Jadi niat kita, niat pemerintah Kota Jambi baik, dan kita berikhtiar karena kita domainnya di pendidikan, bagaimana anak-anak kita, seluruh stakeholder yang ada, para guru, para tenaga kependidikan, bersama-sama kita melaksanakan ini karena ini nilainya luhur untuk kebaikan keselamatan anak-anak kita. Baik Pak Sugiono, jadi memang sudah banyak sekali istilahnya prosedur yang dilakukan. Tadi juga saya sebenarnya penasaran juga nih, tadi kan terkait dengan sistem pelaporannya seperti apa. Nah, apakah misalnya orang tua bisa memberikan pelaporan langsung atau warga setempat atau apa itu, apakah ada sistem atau ada nomor tertentu yang bisa dihubungi untuk memberikan apa istilahnya pelaporan juga pengawasan terhadap dinas dalam menjalankan instruksi wali kota ini? Baik, kalau secara teknis mungkin semacam nomor khusus untuk terkait ini nggak ada ya, tapi kalau nomor pengaduan itu kan bisa ada lain alur pelaporan sesuai dengan keterbukaan informasi publik ya, sudah ada di masing-masing OPD, ada layanan baik yang berbasis web atau juga berbasis WA, ada nomor-nomornya. Tetapi kalau secara ikhtiar pendidikannya nanti mungkin Pak Budi bisa menceritakan bahwa di masing-masing kelas itu mereka punya satu grup, WA grup ya kan, WA paguyuban kelas atau apapun namanya, yang di situ tempat bisa berinteraksi, menyampaikan hal ihwal terkait dengan pendidikan, termasuk diantaranya tentang kegiatan larangan menggunakan kendaraan bermotor ini. Begitu. Baik, jadi memang sudah ada istilahnya kerjasama yang vertikal gitu ya antara instansi pendidikan dan juga sekolah sebagai sarana untuk mengenyam pendidikan bagi anak-anak sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Dalam topik ini juga saya tertarik sekali, tadi sudah disampaikan juga ada grup-grup khusus seperti itu. Nah, sebenarnya dari sekolah SMP Negeri 4 sendiri, metode atau pendekatan apa saja yang sudah dilakukan untuk memberikan istilahnya baik itu bentuk sosialisasi, edukasi, ataupun juga implementasi baik itu terhadap mungkin siswa ataupun orang tua, seperti apa Pak Budianto? Jadi untuk upaya yang sudah kami lakukan terkait dengan sosialisasi setiap program ya, ini salah satu program yang memang sedang dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Upaya yang kami lakukan seperti kepada siswa ini kan lebih senang ya kalau kita ajak kumpul bareng, kita ceritakan, kemudian dengan cara-cara yang berganti-ganti. Maksudnya
sekali ini mungkin setiap Jumat pagi kita menggunakan para penceramah ya, secara religi, mereka kita titipkan pesan ya, pesan moralnya untuk karakter dan khususnya masalah kendaraan bermotor. Nah, kemudian nanti dari pihak penegak hukum, dari kepolisian, dari pihak-pihak yang lain, kita juga tetap karena niatnya sama gitu kan. Mereka sudah punya program khusus bagaimana cara trik-trik mereka mendekati anak, menyadarkan ya, membangun karakter yang seperti disampaikan Pak Kabid tadi kepada siswa. Nah, kalau untuk orang tua tentu tidak mungkin kita akan menghadirkan mereka, dan yang paling efektif saat ini adalah layanan informasi publik seperti penggunaan WA Group. Di sekolah, grup itu ada antara siswa dengan siswa ya. Dalam satu kelas itu tersendiri mereka punya grup. Kemudian dengan grup mata pelajaran dan guru mata pelajaran. Kemudian juga ada nanti dengan orang tua. Bahkan ada yang ada dengan orang tua, di situ juga ada siswanya, dan kita selaku manajemen bisa masuk di semua lini. Contoh yang paling sederhana bagaimana informasi ini sangat efektif. Ini misal besok kita libur ya. Ini jam 10 malam ini kita menyampaikan informasi sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah kota. Ini kayak kemarin kasus-kasus asap misal kan harus dipantau tuh detik demi detik. Itu efektif sekali. Besok jam 7 nggak ada siswa yang hadir. Artinya apa? Pesan yang kita sampaikan melalui informasi itu sangat sampai. Termasuk juga sosialisasi ini. Jadi setiap ada informasi yang memang layak dan harus diketahui orang tua, kita masukkan di sana. Begitu pula sebaliknya, orang tua, masyarakat kami orang tua lah terutama, karena memang mereka punya keinginan yang ingin disampaikan, dia gunakan fasilitas itu. Dia sampaikan kepada gurunya atau grupnya, dan dengan adanya nomor saya di situ, mereka juga tidak menutup kemungkinan dia bertanya ke saya gitu, apa benar Pak besok kita libur gitu, karena ada orang tua tuh nggak yakin gitu, apa benar anak-anaknya nggak boleh bawa kendaraan bermotor. Dan ini kan sangat efektif. Belum lagi dengan layanan-layanan yang lainnya yang di era digitalisasi seperti kita masukkan di Facebook, IG, anak-anak kan ke situ, di website gitu. Ini sangat efektif sekali dalam menjembatani informasi baik dari pihak sekolah ke orang tua maupun dari orang tua atau masyarakat ke sekolah. Oke, baik Pak. Tadi kan memang setiap aturan dan instruksi itu biasanya menghadirkan sebuah polemik gitu ya Pak ya. Mungkin tadi basicnya bercerita terkait dengan mungkin banyak sekali dukungan dari orang tua dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui juga, tidak menutup kemungkinan mungkin ada banyak sekali orang tua yang melakukan penolakan. Biasanya, oh saya sedang kerja, saya sibuk, ataupun juga tidak bisa memberikan akomodasi terhadap anak saya ketika berangkat sekolah. Nah, bagaimana pendekatan-pendekatan yang Bapak ingin lakukan ketika ada muncul pertanyaan-pertanyaan demikian seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu ya Bapak ya, kita akan kembali usai jeda tetap di Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik dengan tema yang masih sama, yaitu membahas tentang instruksi wali kota terkait larangan menggunakan kendaraan sepeda motor untuk anak-anak di bawah usia 17 atau dalam artian menggunakan sekolah dasar yaitu ya, intinya Pak, SD dan juga SMP. Nah tadi kita sudah membahas banyak hal, metode-metode pendekatan yang disampaikan oleh Pak Pak Budianto terkait dengan pendekatan ke orang tua. Tentu ketika pengimplementasian dari kegiatan ini, mungkin kita angkat telepon interaktif dulu, boleh? Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Oke, baik, terputus Bapak. Tadi mungkin menarik nih pembahasan kita hari ini, karena mungkin akan menjadi istilahnya sebuah instruksi yang akan membesarkan istilahnya keselamatan juga bagi siswa dan juga nantinya tenaga pendidik dan yang lain. Nah, kita kembali lagi tadi ke pertanyaan yang sudah saya sampaikan, bagaimana nih pendekatan yang dilakukan Pak ketika memang ditemukan banyak sekali mungkin penolakan, kemudian juga istilahnya keberatan lah dari orang tua dengan kesibukan dan yang lain. Mungkin juga bisa menjadi
contoh untuk sekolah-sekolah lain dalam pemberian pendekatan ke orang tua seperti itu, Pak? Baik, terima kasih. Mungkin kita angkat dulu. Masih ada telepon interaksi, Iya. boleh. Silakan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? dari Yudi di Telanai. Oke, baik, Pak Yudi. Pak Yudi. Silakan Pak Yudi, pertanyaannya topik kita masih terkait dengan larangan atau instruksi wali kota untuk menggunakan kendaraan bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, Pak. Silakan Pak Yudi. Baik, Pak Azed Akbar yang saya hormati, wawancara TVRI, dan yang terhormat Bapak Sugiono, Siapa Pak? PD, MPD, Kabid SMK, dan SD Kota Jambi yang saya hormati. Dan yang kedua ada narasumber Bapak Budianto, SPD MPD, Kepsek, Simpi Negeri 4 Kota Jambi. Ini cukup berpengalaman nih di lapangan, saya yakin mampu mengatasinya, sudah pengalaman luar biasa nih. Nah, Yeah. Kepala Simpi Negeri 7 Kota Jambi. Oke. Baik Bapak, silakan pertanyaannya untuk dua narasumber kita pada sore hari ini. Mengucapkan selamat HUT dan Hari Jadi Kota Jambi tahun 2023 dulu ya. Makasih Baik, Terima Bapak. kasih Pak Yudi. Baik Bapak, silakan Pak pertanyaannya untuk dua narasumber kita pada sore hari ini. Ya, sebenarnya tidak perlu instruksi wali kota itu, tapi sebenarnya sudah ada ketentuan di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Secara undang-undang, bukan instruksi lagi. Jadi instruksi wali kota itu mengadopsi undang-undang. Dan di situ disebutkan bahwa di Undang Lalu Lintas itu, ya anak di bawah umur tidak dibenarkan membawa sepeda motor, apalagi mobil, kecuali dia sudah 17 tahun ke atas. Ya betul. Nah, dia sudah boleh mengurus SIM. Jadi apapun dalilnya ya tidak bisa. Itu pelanggaran. Nah, yang melanggar itu sebenarnya menurut saya bukan anaknya, tapi bapaknya, orang tuanya. Ya kan? Karena persoalannya mungkin sibuk, mungkin tidak mau ngeringam ya baik kan, macam-macam. Jadi anaknya diberinya motor karena di bawah umur. Jadi yang salah itu memang orang tuanya. Apakah orang tuanya sudah dipanggil oleh pihak sekolah atau belum? Diknas atau belum manggilnya? Anaknya jangan disalahkan. Nah, jadi dari instruksi tadi, saya yakin mungkin sudah terbentuk pengawasannya. Tapi apa sanksinya Pak Budianto kalau memang ada masih anak itu bawa motor? Apa sanksinya suruh bawa motor terus? Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Yudi. Tangkap, dibawa ke sekolahan, ditahan, orang tuanya datang. Harus tegas gitu. Oke, baik Pak Yudi. Tadi sudah kami tangkap pertanyaannya, memang ada dua poin utama yang disampaikan oleh Pak Yudi terkait dengan instruksi yang juga ini Pengawasannya lah itu. ya berhubungan dengan undang-undang yang disebutkan tadi nomor 22 tahun 2009 maksud saya. 2009. Nanti akan saya sampaikan dan bagaimana tanggapannya. Memang tadi kita akan membahas terkait dengan bagaimana pendekatan terhadap orang tua seperti itu. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Selamat sore. Baik Pak Budianto, menarik sekali ternyata ya, banyak sekali curhatan ataupun juga istilahnya isi hati dari orang tua di luar sana. Nah, ini tadi yang sempat kita mau bahas sebelumnya, bagaimana pendekatan yang mungkin dilakukan sehingga banyak orang tua akhirnya sepakat dengan instruksi wali kota ini, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya juga hampir senada dengan yang disampaikan Pak Yudi. Mungkin bisa sekalian nanti saya akan sampaikan. Dari beberapa WA dan telepon yang langsung ke saya terkait dengan orang tua, boleh saya yakinkan semuanya mereka tidak menolak. Mereka tidak menolak, tetapi yang ada mengeluh. Mengeluh dengan alasan seperti tadi, Pak, saya ini single parent. Nah, ini kisah nyata nih kan. Jadi nggak ada yang ngantar. Pagi-pagi saya sudah bekerja gitu kan. Kemudian yang lainnya juga hampir sama, gitu artinya mereka selama ini mengizinkan anaknya pakai motor
dan dititipkan, bahkan bayar gitu kan, dengan alasan memang kedua orang tuanya tidak sempat mengantarkan mereka ke sekolah. Yang ketiga, yang masuk ke saya, mereka menyampaikan orang tuanya tidak tinggal di sini, tapi memang sengaja anaknya dititipkan sekolah di Jambi, dia tinggal di kabupaten lain, dengan harapan nanti masuk SMA-nya nggak repot. Nah, ini cerdas orang tua ini kan. Memang kesadaran pendidikannya tinggi. Kenapa? Saya ingin masuk nanti anaknya di SMA yang ada di Kota Jambi, yang ternama lah kata mereka gitu kan. Nah, dari beberapa permasalahan itu, yang justru kami bahas adalah solusinya. Bagaimana solusinya terkait dengan anak-anak itu tetap tidak membawa kendaraan bermotor. Seperti salah satunya adalah mungkin numpang dengan saudara terdekatnya, tempat mereka tinggal pada saat jam pergi bisa bareng dengan mereka, ini otomatis gratis. Kemudian pulangnya, anak-anak kita kan pulang jam 3 ya, sudah jam 3, artinya kalau dia pulang nanti ikut program tahfiz, kemudian nanti sampai sholat asar, mungkin bisa bareng dengan orang yang menjemputnya dan sebagainya, atau numpang dengan yang lainnya, atau minimal ngojek. Ini solusi yang pertama yang mungkin tanpa biaya. Yang kedua, kita bisa menghidupkan kembali ekonomi masyarakat yang kalau zaman dulu namanya ojek ya, belum ada ojek online, mereka ojek langganan, pagi ngantar, sore jemput, itu nggak perlu pakai aplikasi, dia bayar bulanan, dan itu setelah dihitung-hitung, saya ngobrol dengan orang tuanya, itu lebih murah daripada dia nitipkan motor. Sekarang kita hitung aja motor 2.000 satu hari. Kalau sempat sekali berangkat, artinya kali 1 bulan ya, 25 atau kadang-kadang nambah ini, gitu ya. Artinya ada kegiatan-kegiatan lain di libur. Nah, berarti kan sudah berapa itu? 25 kali 2 kan? Sudah cukup lumayan. Dan untuk sewa langganannya nggak sampai sebanyak itu, gitu kan. Nah, ini solusi yang kedua. Yang ketiga mudah-mudahan ada, tapi sampai hari ini saya belum menemukan. Kalau dulu di sekolah saya sebelumnya memang ada, ibu-ibu pakai mobil zebra, saya mau hafal betul. Jadi satu zebra itu bisa mengangkut sampai 12-15 anak, dan itu akan lebih murah untuk berangkat ke sekolahnya. Dan ini upaya-upaya yang kami coba tawarkan kepada mereka dan terurai. Artinya terurai, mereka mencari di antara beberapa alternatif tadi, maka terjawablah ke sana. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan apa yang diharapkan dari Pak Yudi terkait dengan sanksi, saya pikir kita mungkin tidak zamannya lagi reward and punishment, artinya sanksi itu dikedepankan, tetapi bagaimana kita mencoba menyadarkan. Kalau di sekolah sebelumnya, memang sebelum ada larangan ini kita tetap menggunakan undang-undang lalu lintas tadi. Maka bagi anak yang membawa kendaraan bermotor, mungkin Pak Yudi lihat itu, kami bawa ke sekolah. Jadi motornya kami tarik, kalau dikunci setang kami angkat rame-rame gitu kan. Yang boleh mengambil adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ngambil, bahkan sampai setahun pun tetap motor di sekolah tidak boleh diambil gitu kan. Kadang ada orang tuanya pun nggak mau, karena kenapa dia? Biarlah taruh di sekolah. Karena memang sudah dilarang nggak usah bawa motor, dia bawa motor. Akhirnya motor itu titipkan di sekolah gitu kan. Artinya memang sengaja tidak diambil oleh orang tuanya, sama dengan larangan bawa HP gitu. Nah, kalau yang saat ini di tempat sekolah saya ini memang kondisinya berbeda, karakternya berbeda, jadi masih ada sedikit kebijakan terkait penggunaan kendaraan bermotor, dengan catatan waktu itu ya, sebelum ada instruksi penegasan Bapak Wali Kota untuk melaksanakan undang-undang. Jadi saya menangkapnya lebih ke situ. Instruksi ini penekanan kuat dari Pak Wali Kota, kebijakan beliau, undang-undang ini nggak bisa ditawar-tawar lagi, harus dijalankan, keroyok rame-rame. Nah, ini menjadi sebuah penyemangat bagi kami, punya dasar yang kuat, kebijakan yang mungkin ada selama ini kami pura-pura tidak tahu lah gitu kan, tetap ada, ini menjadi kuat. Artinya kita lebih mengedepankan keselamatan. Bagaimana jiwa anak, terus termasuk dengan adanya kriminal kendaraan bermotor tadi, itu sudah menjadi keresahan, bukan hanya dari pihak sekolah, tapi termasuk orang tua. Tak satu pun orang tua yang kita komunikasikan manakala kami ceritakan, kenapa kok Pak Wali ini mengangkat ini? Karena Pak Wali itu mendengar langsung dari anak korban kenakalan kendaraan bermotor ini, yang mengatakan, dia bilang,
Pak Wali, jangan teman-teman suruh bawa motor gitu. Karena dari situlah, karena pelaku yang ada itu awal muasalnya itu anak baik-baik gitu. Anak yang memang tidak ada niat untuk menjadi kriminal kendaraan bermotor tadi, atau yang kerennya kan geng motor gitu ya. Itu. Jadi orang tua pun, wah iya ya, alhamdulillah kalau anak saya sudah bisa kita giring untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor. Jadi andaikan nanti kita nemukan ini di sekitar sekolah saya, ternyata ada yang menitipkan motornya, maka sudah pasti sekolah akan datangi, akan kami panggil. Yang pertama kami datangi Pak RT-nya. Pak RT, izin Pak RT. Ternyata warga Pak RT masih menampung. Izin kami masuk. Kan kalau masuk ke situ kan nggak boleh kita nyelonong-nyelonong. Akan kami bawa motornya, kita bawa ke sekolah, kita minta orang tuanya jemput. Kalau udah dijemput, motor biarlah milik sekolah. Demikian. Baik Pak Budianto, menarik sekali ya. Jadi memang alhamdulillahnya mungkin di sekolah SMP Negeri 4 kooperatif sekali masyarakat sekitar. Jadi memang ketika ada peraturan dari wali kota ini, RT dan lain-lainnya bisa memberikan istilahnya penguatan juga, karena memang kerjasama yang terbangun, dan ini mungkin bisa menjadi contoh dan juga dalam pengimplementasian dari program ataupun juga interaksi wali kota ini. Nah, tadi kan sudah membahas tentang bagaimana mungkin sekolah-sekolah memiliki kendala-kendala. Biasanya nih, ketika sekolah sudah punya kendala dan lain-lain, sudah menampung beragam hal, biasanya disampaikan ke dinas seperti itu. Ada tidak Pak Sugiono sejauh ini sekolah-sekolah yang maksudnya keberatan dengan instruksi tersebut, walaupun secara dasar kita sudah tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tadi sudah ditekankan bahwa memang ada aturan yang ketat terkait dengan penggunaan kendaraan motor bagi anak di bawah umur seperti itu. Betul. Seperti apa Pak Sugiono? Baik, terima kasih. Jadi sampai hari tadi sore mungkin kami juga tetap berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah. Alhamdulillahnya belum ada yang tadi Mas saya sebutkan keberatan dari pihak sekolah, karena memang sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, sosialisasinya itu cukup intens ya. Artinya sebelum Ramadan, pokoknya waktu itu masih bulan mungkin Februari, waktu itu sudah mulai ya Pak Budi ya. Sebelum bulan Mei itu, jadi memang tidak serta-merta begitu diputuskan langsung dilaksanakan, tapi sebelumnya ada sosialisasi, dan bahkan kami mengikuti sendiri dalam beberapa event, misalnya di Syafari Ramadan pemerintah Kota Jambi, Pak Wali Kota Jambi, Pak Wakil Wali Kota Jambi selalu menyampaikan di khalayak di jamaah masjid bahwa nanti akan ada kebijakan itu. Jadi sosialisasinya memang dilakukan bareng-bareng. Jadi semua lini istilahnya menyampaikan itu, dan alhamdulillahnya makanya sampai hari ini alhamdulillah belum ada pernyataan keberatan dari satuan pendidikan. Kemudian ketika tahapan sosialisasi sendiri yang saya juga ikuti di beberapa satuan pendidikan, mereka juga menghadirkan orang tua. Jadi para orang tua menghadirkan sekolah menghadirkan para orang tua untuk turut serta, sehingga langsung bisa berdialog saat itu apa-apa saja yang menjadi dalam tanda kutip keberatannya atau kendalanya, kemudian dicarikan solusi bersama-sama. Secara dokumen di dalam instruksi Bapak Wali Kota itu juga di poin berikutnya itu ada alternatif solusi seperti tadi disampaikan oleh Pak Budi. Memang poin pertamanya adalah menjadi tanggung jawab orang tua, karena ini kan anak-anak ya, mereka belum berada di usia dewasa, jadi tanggung jawab orang tua. Baru pilihan-pilihan berikutnya tadi termasuk mengaktifkan kembali angkutan konvensional, ojek konvensional, terus mungkin mobil antar jemput. Ada lagi juga kami sudah dapat laporan dari beberapa sekolah yang umumnya yang ada di pinggir-pinggir jalan sudah diaktifkan, sekarang ada angkot gratis. Nah, jadi itu peran dari Dinas Perhubungan, tapi saya tidak hafal jumlahnya, mungkin di kesempatan yang lain bisa ditanya langsung ke Dinas Perhubungan Kota Jambi, karena itu menjadi arahan Bapak Wali Kota juga. Di instruksi itu juga ada beberapa anak-anak kita yang memang difasilitasi dengan angkutan umum yang standby di sekolah untuk mengantar dan menjemput. Sampai kemarin ada laporan waktu ujian ya, ada beberapa anak kelas 9, Pak Kabit ada yang terlambat, kenapa? Nunggu angkot gratis katanya untuk ujian. Jadi itu alhamdulillah kami, maksudnya dari sisi layanan untuk fasilitasinya kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan, sehingga kebijakan atau instruksi Bapak Wali Kota Jambi ini dapat diselenggarakan. Dan meskipun tadi mungkin terkait keterlambatan masuknya mungkin bisa kita bahas sisi yang lainnya lagi gitu kan. Mungkin demikian yang ini. Jadi dilakukan memang berbagai hal yang intinya tadi saya setuju dengan Pak Yudi tadi sampaikan bahwa aturan regulasi secara nasional sudah ada di Undang-Undang
nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan itu memang tidak dibolehkan. Nah, justru ini menguatkan kembali, menegaskan kembali supaya kondisi faktual yang terjadi dewasa ini di akhir ini sebelum instruksi ini diberlakukan di Kota Jambi ini memang betul-betul bisa kita minimalisir, syukur-syukur kita nihilkan. Memang harapan kita tidak ada lagi anak-anak yang taat hukum lah, sekarang itu nggak ada dibolehkan, ya jangan lagi gitu. Seperti itu mungkin. Baik Pak Sugiono. Jadi memang sejauh ini pihak sekolah pun sudah sangat-sangat kooperatif dalam menjalankan fungsinya seperti itu. Juga dari pernyataan Pak Budianto tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan, apalagi instruksi ini juga berdasarkan dari undang-undang nasional ataupun yang berlaku secara republik gitu ya. Semuanya harus menaati aturan tersebut dan diperkuat dengan instruksi wali kota ini. Nah, tadi kita mungkin membahas tentang istilahnya birokrasi ataupun asas dari instruksi itu sendiri dari dinas dan yang lain. Nah, tapi memang kita akan menanyakan lagi nanti di sesi berikutnya terkait dengan bagaimana perspektif sebagai orang tua ya dalam menjalankan instruksi ini sendiri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih di Ruang Publik dan hari ini kita masih berbicara tentang instruksi wali kota dengan larangan menggunakan sepeda motor untuk siswa sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Karena kita sudah memasuki segmen akhir, mungkin boleh diberikan closing statement ataupun juga pendapat terakhir dengan mungkin tadi perspektifnya adalah pemerintah gitu ya. Mungkin saya ingin mendengar yang bisa menjadi masukan juga untuk orang tua di luar sana berdasarkan perspektif sebagai seorang orang tua ataupun mungkin Bapak di sini yang memiliki anak yang usianya sama seperti itu. Mungkin kita mulai dari Pak Budianto. Baik, terima kasih Mas. Buat anandaku, siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Jambi dimanapun berada, saya dalam hal ini juga adalah orang tua Ananda. Kalau boleh dibilang orang tua kedua. Bahkan waktunya mungkin lebih banyak Ananda di sekolah untuk bersosialisasi dan berkomunikasi serta bertatap muka. Tentunya kami semua, Bapak Ibu Majelis Guru, saya selaku yang dituakan di sekolah, sangat-sangat berharap bahwa Ananda bisa mempersiapkan diri menyongsong masa depanmu yang lebih baik dengan dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental. Nah, salah satunya kita hindari apa yang akan merusak baik secara fisik maupun mental, seperti penggunaan kendaraan bermotor yang memang secara usia 17 tahun ke bawah itu masih sangat labil, masih emosional. Maka saya sangat berharap, ayo kita ikuti atau taat hukum terkait dengan undang-undang lalu lintas ya, di mana kita belum boleh menggunakan kendaraan bermotor. Juga harapan dari pemerintah kota melalui instruksi Bapak Wali Kota supaya Ananda tidak menggunakan kendaraan bermotor, itu kembalinya kepada Ananda semua. Tentu kami selaku orang tua, Bapak Ibumu, kemudian orang-orang yang sekarang sedang menjabat sebagai pemimpin Republik ini, mereka menanti kehadiran Ananda semua. Siapkan diri sejak sekarang, ayo taati, jadilah generasi penerus yang taat hukum dan berkarakter. Baik, terima kasih Pak Budianto. Selanjutnya boleh Pak Sugiono untuk closing statement ya. Baik Mas dan para pemirsa sekalian. Saya juga sebagai orang tua, ada anak yang masih SMA, ada juga keponakan yang masih SMP. Dan memang tentu kembali kepada kita sebagai orang tua. Jadi kita sayang kepada anak kita, tapi tentu perwujudan rasa sayang kita itu adalah dengan tidak membiarkan anak kita untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang juga berpotensi untuk menjadi tidak selamat anak kita. Kalau dia belum waktunya, kan tentu pasti sudah ada pertimbangan kenapa di undang-undang ditetapkan usianya 17 tahun. Pasti sudah ada pertimbangan dari berbagai aspek psikologis, aspek hukum, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak kita semua, para orang tua, dan juga para guru, para pendidik, tenaga pendidikan, anak-anakku semua, kita sama-sama menaati apa yang menjadi isi instruksi Bapak Wali Kota Jambi nomor 4 tahun 2023 tentang larangan mengendari kendaraan bermotor bagi pelajar di bawah usia 17 tahun. Kalau nanti udah 17 tahun, silahkan, ya kan? Dan itu tidak hanya berlaku ketika jam sekolah, tapi juga setelah usia sekolah. Jadi pokoknya taat hukum
di mana saja dan kapan saja. Jadi Bapak Ibu orang tua juga mari sama-sama kita support kebijakan ini. Sudah ada regulasi nasional Undang-Undang 22 2009 dan juga ada instruksi Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan harapan kita anak-anak kita ke depan menjadi generasi yang membanggakan bagi itu semua, generasi yang berkarakter tadi, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, berwawasan global, gotong royong, dan dapat menjadi harapan kita semua. Saya kira demikian, terima kasih kesempatan yang baik ini. Baik, terima kasih banyak Pak Sugiono dan Pak Budianto. Kami ucapkan sekali lagi sudah hadir di ruang publik di mana kita membahas topik yang sangat menarik hari ini. Di sela-sela kesibukannya, Pak Sugiono dan juga Pak Budianto tetap bisa hadir bersama kami. Demikian saudara ruang publik pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di ruang publik berikutnya. Sampai jumpa.